Allahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Wa mimma yurwa anil imam Muhammad ibn al-Hanafiyah Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma gauluhu laisa bihakimin man lam yu'ashir bil ma'ruf man la yajidu fi mu'asharatihi buddan hatta yaj'alallahu lahu minhu farajan wa makhraja. Di antara yang diriwayatkan dari Imam Muhammad Ibn al-Hanafiyah. Muhammad Ibn al-Hanafiyah ini sebetulnya putranya Imam Ali bin Abi Talib. Karena itu di situ disebutkan Ibn Ali bin Abi Talib. Cuma beda ibu dengan Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, kalau Imam Hasan dan Imam Husain ibunya adalah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibunya Muhammad Ibn al-Hanafiyah ini Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Khawlah binti Ja'far al-Hanafiyah. Nah, dinisbatkan di situ Muhammad Ibn al-Hanafiyah untuk membedakan. Nah, dinisbatkan untuk membedakan di antara yang dari Sayyidatuna Fatimah dengan yang lainnya. Lah Imam Muhammad bin al-Hanafiyah ini sangat luas ilmunya, dan juga di antara pejuang yang sangat berani dalam sejarah Islam. Di antara yang dikatakan oleh beliau laisa bihakim, bukan atau tidaklah dikatakan orang yang bijaksana man lam yu'ashir bil ma'ruf, ketika ia tidak bermuasyarah, bersikap yang baik, man la yajidu fi mu'asyarati budda, kepada orang yang tidak bisa ia hindari untuk berinteraksi dengannya. Maksudnya gini, orang yang kita hadapi itu kan macam-macam. Ada yang enak asik kita dengan dia. Nah, kalau kita ngobrol dengan dia, dia ngobrol dengan kita, itu nggak ada kata-kata atau sikap yang nggak baik, nggak bagus dari orang itu. Nah, ada orang yang sikapnya nggeregetno, tapi tutur katanya bagus, baik. Jadi sikapnya yang nggeregetno, tutur katanya baik. Ada orang yang sikapnya baik tapi tutur katanya megel hati.
ada yang kedua-duanya. Tutur katanya nggak baik, sikapnya pun nggak baik. Nah, sudah pasti kalau kita bertemu dengan orang, sikap dan tutur katanya baik, bagus, kita asik, kita pun enjoy, enak. Nah, itu lumrah, itu alami, wajar. Nah, tapi dikatakan orang bijaksana itu kita tetap dengan sikap yang baik ketika menghadapi orang yang tidak baik. Tutur katanya yang nggak baik, kita tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita. Nah, sikapnya nggak baik, kita tetap juga baik, ya, sopan, akhlak dengan orang tersebut. Ini orang bijaksana. Nah, jadi dikatakan orang bijaksana itu dia tetap bersikap baik, bersikap dengan akhlak budi pekerti yang baik, walaupun yang dihadapi adalah orang yang sikapnya, tutur katanya megel hati, tidak baik. Lebih-lebih orang itu nggak bisa kita hindari. Jadi mau nggak mau ketemu kita sama dia ini. Entah itu dalam urusan berdagang, entah itu dalam urusan keseharian kita, entah itu dalam rumah kita. Jadi dicoba apakah kita tetap bermuamalah, bersikap baik kepada orang yang tidak baik, yang kita tidak bisa menghindar darinya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kamu apa? Kelapangan dan solusi. Jadi selama belum ada solusi dan kelapangan dari Allah untuk kita dari orang tersebut, kita tetap bersikap baik dengan orang itu. Ini orang bijaksana. Itu biasanya terkumpul dalam sikapnya seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati seperti itu. Karena orang yang di sekitarnya itu ada sikapnya yang nggak baik, ada yang tutur katanya nggak baik, tapi dia tetap bersikap baik kepada mereka. Nabi Muhammad SAW, ada orang yang kasar, kalau ngomong itu seperti orang bentak, kan hal seperti itu kan nggak pantas. Anak kepada orang tua, murid kepada guru, nggak pantas. Tapi itu orangnya misalnya, orangnya itu. Sudah disampaikan tentang adab, akhlak, tapi memang wataknya orangnya. Nabi menghadapi orang seperti itu ya biasa. Tetap Nabi bersikap baik, tutur kata yang baik, senyum, ngajak berbicara, ngajak bercanda sewaktu-waktu dan lain-lain sebagainya. Ada orang yang sikapnya nggak baik. Caranya kalau duduk, caranya kalau datang, tapi Nabi tetap ketika menghadapi orang tersebut, Nabi tetap bersikap baik. Tidak membedakan itu, yang datang dengan santun, kemudian dengan tutur kata yang baik, kemudian Nabi menghargainya, lebih mengutamakannya, enggak. Bersikap sama Nabi kepada orang siapapun yang datang kepada Nabi walaupun sikapnya enggak baik. Kenapa? Bijaksana. Enggak milih-milih. Nah, tapi itulah ujiannya orang yang bijaksana. Kalau mau jadi orang bijaksana seperti ini, enggak bisa lepas dari orang tersebut, maka kita selama itu juga harus bersikap baik.
Pernah dikatakan kepada beliau, inna abaka yadhinnu bil Hasan wal Husain wa yuqaddimuka lil jihad. Ada orang yang kepingin tahu sikapnya Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah ini, kepingin tahu sikapnya, responnya. Atau juga orang yang kepingin memunculkan permusuhan antara dua saudara yang beda ibu. Ngomong ini, bapakmu yaitu Imam Ali ngeman Hasan dan Husain, tidak ngeman kamu. Makanya kamu yang diutus untuk jihad. Makanya dikatakan bahwa beliau adalah orang yang paling berani, pejuang yang berani. Ini orang ngomong, Hasan dan Husain lebih dicintai daripada kamu. Makanya Hasan dan Husain itu nggak disuruh jihad, kamu yang disuruh jihad. Dijawab oleh beliau, Al Hasan wal Husain bimathabati ainai. Hasan dan Husain itu kedudukannya pada orang tuaku seperti kedua matanya. Kedudukannya Hasan dan Husain pada orang tuaku seperti kedua mata. Wa ana bimathabati yadai. Kedudukanku pada orang tuaku seperti kedua tangannya. Fahuwa yattaqi ainai biyadai. Melindungi kedua matanya dengan apa? Tangan. Jadi apa? Hasan Husain matanya, aku tangan. Berarti aku yang akan melindungi keduanya. Karena aku kedudukannya di sisi orang tuaku seperti tangannya yang siap melindungi keduanya. Kalau kita diadu gitu, apalagi bab duit, iya bapakmu ngeiku warisan akeh, ya, itu, oh iya murup. Kalau ini nggak mau diadu, karena memang bukan domba manusia. Wa kataba ilal Hajjaj yatahaddaduhu wa yatawa'aduhu. Pernah Hajjaj ngirim surat kepada dia, kepada Imam Muhammad Ibn Hanafiyah, mengancam, mengancam, menakut-nakuti, karena Hajjaj ini pemimpin yang zalim. Karena zaluman, jabbaran, nasibian, khabithan, safakan lidima. Sifatnya enggak baik sudah. Zalim, kejem. Ngancam Imam Muhammad Ibn Hanafiyah. Dikira yang diancam takut. Kalau singa ngancam kucing, kucing takut. Tapi kalau singa ngancam singa, ya singa ya maju lah. Nggak mungkin singa diancam singa kemudian diem. Apalagi bukan singa, di atasnya singa. Diancam, akhirnya dibalas suratnya tadi itu. Dibalas suratnya dengan kata-kata inna lillahi azza wa jalla 360 nadratan ila khalqihi kulla laila. Allah itu setiap malam memiliki pandangan khusus kepada hambanya, kepada makhluknya 360 pandangan. Jadi setiap malam Allah memiliki 360 pandangan kepada hambanya. Wa ana arju an yanzurallahu ilayya nadratan yamna'uni bikha minka. Dan aku berharap mendapatkan satu pandangan Allah itu yang bisa menghalangiku, mencegahku, dengan satu pandangan itu darimu. Ojo ketemu aku kon. Jadi aku berharap dengan satu pandangan Allah tidak mempertemukan kita. Ini bahaya, kalau ketemu bahaya. Hajat dengan emosinya yang dihadapi Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah yang tidak kenal takut. Kalau yang dihadapi orangnya masih setengah-setengah, ini kenal takut. Jadi lebih memilih apa?
semoga Allah menghindariku darimu dengan satu pandangan itu. Nah. Walhasil intinya untuk menjadi orang yang punya sikap yang baik itu memang diuji dulu. Nah, diuji. Kalau nggak diuji, wah ini orangnya bijaksana. Wis diuji apa durung? Kalau belum nggak bisa. Seperti ya, ada orang yang mengatakan orang ini baik, orang ini dermawan dan lain sebagainya. Ya. Ngomong di hadapannya Sayyidina Umar. Katanya Sayyidina Umar, kamu pernah barengi dia dalam perjalanan? Ya. Enggak, berarti kamu belum tahu dia. Ya. Berarti apa? Itu belum ada ujiannya. Ujiannya itu kalau sudah di perjalanan, gimana? Karena orang di perjalanan kan butuh biaya dan lain sebagainya. Masih enggak dia dermawan dengan apa yang dia miliki? Kalau enggak, oh berarti beda itu. Kondisi keadaan dan kondisi ngelihat dermawannya itu. Tapi kalau orang benar-benar dermawan, sifatnya dermawan, ini enggak ngelihat kondisi dan keadaan. Mau di dalam dan di luar kota, mau ada banyak atau sedikit dia tetap akan berbagi, ini dermawan. Tapi kalau hanya kalau punya ya, atau kalau di dalam kota, tidak kalau keluar kota, bukan dermawan. Nah, karena itu semoga kita menjadi bisa ya, menjadi orang yang bijaksana sesuai ya, dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.